Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan mencoba menerangkan pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama, definisinya adalah menurut Hart dan Ken, teknologi informasi itu adalah adanya perangkat atau alat ataupun seperangkat alat, ya bedanya itu ya. Kalau perangkat itu hanya satu, kalau seperangkat alat berarti terdapat beberapa alat, ya beberapa alat yang mempunyai satu tujuan. Perangkat alat itu utamanya membantu manusia dalam menyebarkan informasi dan pemrosesan informasi. Itu menurut Hart and Ken. Kemudian di 99 menurut Martin, teknologi informasi tidak sebatas pada teknologi komputer, perangkat kelas dan lunak, tapi lebih ke memproses dan menyimpan. Juga untuk komunikasi juga. Komunikasi dalam pengiriman informasi. Kemudian pengertian selanjutnya adalah menghubungkan komputer dengan jalur komunikasi yang kita kenal sekarang seperti saat ini ya. Menghubungkan satu perangkat dengan perangkat komunikasi ya untuk membawa informasi itu sendiri seperti data, suara, dan video dan seterusnya. Kesimpulannya dari beberapa pengertian itu, teknologi informasi itu adalah gabungan dari teknologi sebuah komputer dan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat diistilahkan TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kalau saat ini TIK itu hampir identik dengan sebuah komputer dan jaringan internet. Paling tidak ya ada protokol yang digunakan untuk komunikasi antar komputer itu sendiri. Apa itu protokol nanti juga akan saya sampaikan. Oke, ini media komunikasi ya. Salah satu contoh media komunikasi. Bentuk komunikasi. Ada perangkat, ada medianya, media komunikasi atau alat komunikasinya, kemudian ada informasinya. Contohnya SMS ini alatnya, perangkatnya yang digunakan adalah handphone, kemudian medianya udara melalui gelombang yang dipancarkan, kemudian merambat melalui udara. Kemudian datanya adalah teks. Kemudian kalau MMS itu yang berbeda adalah medianya. Datanya, informasinya. Datanya, bukan informasi, data. Datanya adalah teks atau gambar. Nah, ini nanti ada trik ataupun ada teknik tertentu bagaimana mengkonversi sebuah data itu menjadi sehingga dapat dihubungkan, ditransmisikan ke media komunikasinya. Kemudian pengiriman email ini sudah jelas bisa perangkatnya multi perangkat yang bisa memfasilitasi komputer, handphone saat ini sudah bisa pengiriman email, kemudian PDA itu bisa. Zaman dulu ya PDA itu masih ada, sekarang sudah sepertinya membaur dalam handphone sehingga adanya smartphone gitu ya. Medianya bisa wireless, bisa kabel ya untuk komputer, dan PDA ada yang support kabel.
Datanya bisa teks, dan saat ini juga sudah beragam untuk email, bisa teks, bisa gambar, bisa file, dan seterusnya. Karena protokol pengiriman email sudah berkembang ya. Nah, ini beberapa contoh lainnya. Nah, informasi untuk infrastruktur untuk teknologi informasi dan komunikasi itu ada banyak yang perlu kita siapkan, baik user klien maupun server sebagai penyedianya. Nah, user sendiri harus punya paling tidak perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Kemudian server juga harus punya perangkat kerasnya dan lunaknya, yang penyedia jasa teknologi informasinya itu. Kemudian jaringan dan komunikasi, ada basis datanya, tempat menyimpan data-data yang dikirim, bisa tempat menyimpan sementara ataupun permanen, datanya hanya lewat saja ataupun permanen disimpan di situ. Kemudian manajemen personelnya yang mengatur semua ini. Kemudian kelebihan jika kita memanfaatkan teknologi informasi ya, kemampuan sistemnya, proses transaksinya ataupun proses transmisinya lebih cepat dan akurat, kapasitas penyimpanannya bisa besar dan akses cepat. Kemudian komunikasi yang sangat cepat. Saat ini jika proses transaksi atau transmisinya cepat dan akurat, tentunya komunikasinya bisa lebih cepat. Kemudian tujuan dari teknologi informasi adalah memecahkan masalah, sudah tentu masalah utamanya adalah masalah komunikasi dan pengiriman informasi. Membuka kreativitas sudah jelas, saat ini banyak yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media kreativitas, kemudian efektivitas dan efisiensi. Dalam menggunakan teknologi informasi ini harus ada prinsip ya, ini harus kita pegang, yaitu high tech and high touch. Apa itu high tech dan high touch? Nah, ini satu referensi dari bukunya John Naisbitt mengatakan kalau high tech ini pengertiannya adalah kemajuan teknologi selalu diikuti. Jadi inovasi teknologi, perkembangan teknologi selalu kita ikuti. Yang paling akhir terkini itu high tech. Kemudian high touch itu apa? Mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada perangkat itu sendiri. Ada hal-hal yang lebih besar di prinsip yang lebih besar dibanding dengan perangkat itu sendiri atau teknologi itu sendiri. Jadi dari situ pengertiannya yang lebih besar itu tentunya kalau kita sebagai seorang muslim ya, bisa ketuhanan, bisa ataupun yang tidak mempercayai itu ya kemanusiaannya. Tapi kita sebagai muslim, high touch itu adalah ketuhanan, sesuatu yang lebih besar yang dibanding teknologi itu sendiri. Nah, jadi pengertiannya high tech dan high touch adalah kita memanfaatkan, menikmati buah karya kita, kemajuan teknologi, namun tetap menyesuaikan dengan keyakinan spiritual kita, yaitu pada ketuhanan kita ya. Ada pengaruh yang lebih besar dibanding dengan teknologi itu sendiri. Berikutnya, ini menunjukkan bahwa teknologi mesti harus ada yang mengendalikannya.
Yang pertama jelas sentuhan kemanusiaan, sentuhan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, karena kita dalam dalam melakukan atau dalam teknologi informasi itu ada sisi komunikasinya. Komunikasi berarti kan kita berinteraksi sebenarnya bukan dengan alat itu ya. Pengertian harfiah tertingginya bahwa kita itu bukan berkomunikasi dengan alat itu, tapi berkomunikasi antar manusia yang perlu diingatkan. Makanya nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan juga harus dijunjung tinggi, karena kita itu memang kita sedang memegang sebuah teknologi di genggaman teknologi informasi dan komunikasi tentunya, tetapi yang perlu diingat ketika kita mengirimkan informasi itu sendiri, mengirimkan data ataupun ya data tadi atau dalam komunikasi tadi, itu adalah berkomunikasi kepada manusia. Makanya sentuhan dari moralitas dan kemanusiaan harus juga dijunjung tinggi. Nah, saat ini yang dilupakan oleh kita ya. Mentang-mentang kita punya sebuah teknologi dalam genggaman, tapi kita lupa bahwa kita berkomunikasi dengan sama manusia, yang mana moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan juga harus dijunjung. Nah, ini menyebabkan itu tadi, kalau kita punya teknologi tinggi tapi tidak ada prinsip dan komitmen untuk memegang prinsip itu, nah itu yang membuat teknologi itu sendiri memiliki dampak-dampak atau efek negatif yang ditemukan, karena kita sendiri sebagai manusia tidak memegang atau punya komitmen bahwa kita itu sedang berkomunikasi sesama manusia, karena yang kita lihat bukan manusianya tetapi alatnya, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya dalam berkomunikasi kita sedang berkomunikasi dengan manusia. Teknologi hanya perantara ataupun medianya saja. Makanya prinsip teknologi informasi dan komunikasi adalah high tech. Semakin tinggi teknologi, tetapi harus ada high touch, harus ada prinsip yang dipegang, yaitu komitmen, moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dipegang. Oke. Nah, teknologi informasi ada beberapa proses. Yang pertama, kita harus ada yang menangkap informasi itu, ada media yang menangkap informasi. Kalau kita sekarang sudah ada bisa mengirimkan data gambar, berarti harus ada yang bisa media yang bisa menangkap gambar. Kalau kita berkirim data berupa teks, berarti harus ada media yang bisa menangkap teks itu, membuat teks itu, kemudian mengolah. Karena memang yang kita kirimkan adalah memang teks dan gambar, tapi kita olah teks itu, kita buat teks itu menjadi data yang lain, bentuk data yang lain, tidak berupa teks dan gambar, tapi dalam bentuk yang lain, sehingga perlu adanya pemrosesan atau pengolahan tadi, kemudian baru dikirimkan dengan menyesuaikan dengan media yang bisa digunakan untuk pengiriman transmisi tadi, kemudian menghasilkan. Setelah dikirimkan, pasti datanya masih berupa data yang sama ketika dikirimkan, makanya harus ada yang menghasilkan generating tadi ya, di-generate ulang. Data itu di-generate ulang sehingga data yang terkirim sama data yang diterima harus sama, bentuk yang sama. Kemudian sekarang ada kepentingan yaitu menyimpan, kemudian bisa mencari kembali. Yang jelas yang paling terakhir tadi adalah melakukan transmisi ya. Kalau tidak ada ini tidak tercukupi,
ini bukan teknologi informasi. Jadi ya harus ada yang bisa menangkap, mengolah, kemudian menghasilkan, menyimpan, mencari kembali dan melakukan transmisi. Ini tidak bisa disebut teknologi informasi. Semisal kita hanya bisa mengolah, kemudian menghasilkan, generating, kemudian melakukan transmisi, itu bukan teknologi informasi, itu hanya komunikasi. Karena medianya kita kirim, datanya kita kirim dengan media, ditransmisikan, kemudian digenerate ulang, kemudian diterima, tapi tidak bisa disimpan. Itu tidak bisa disebut teknologi informasi karena itu hanya komunikasi, hanya bentuk komunikasi. Nah, teknologi informasi salah satu contohnya adalah selain tadi yang sudah disebutkan adalah website. Misalkan website itu harus ada media penyimpanannya, tidak bisa tiap hari kita kirimkan terus kan. Kalau komunikasi itu kan kita kirimkan, diterima, ya sudah. Kalau website itu harus ada media penyimpanan, kita simpan informasi-informasi apa saja itu dalam sebuah media penyimpanan agar bisa dibuka oleh orang lain. Kemudian keuntungan teknologi informasi yang pertama jelas kecepatan dalam mendapatkan informasi, konsistensinya artinya kalau ada media penyimpanan, data informasi yang kita simpan satu dengan yang lain itu tetap sama. Kemudian precision juga jelas, data yang kita kirimkan dan data yang diterima itu precise, sama dengan yang kita kirimkan, sama persis keduanya itu. Kemudian reliability, ketahanan, jadi punya ketahanan yang lama, karena misalkan informasi ini dibutuhkan dalam 1 tahun, disebarkan dalam 1 tahun, itu orang-orang harus tahu. Nah, makanya teknologi informasi ini ada keuntungan reliability, karena media penyimpanannya bisa lama misalnya. Kalau tidak ada itu, tidak ada media penyimpanan, hanya dikirim selesai, informasi itu tersiar dan sudah hilang, ya tidak reliability. Kemudian beberapa penggunaan teknologi informasi, ada accountant itu pasti jelas membutuhkan karena bisa digunakan saling berkomunikasi dan datanya itu bisa disimpan. Finance, keuangan juga jelas, marketing. Sekarang yang lagi gencar adalah produksi, manajemen produksi, itu semua harus berbasis teknologi informasi seperti pergudangan itu, karena tidak semua pergudangan itu dalam satu area, dalam satu wilayah. Bisa saja gudang A dan B itu dalam area yang berbeda. Kalau tidak adanya teknologi informasi, maka bisa terjadi kesimpang siuran data ataupun produk-produknya misalkan, ya. Misalkan e-commerce itu gudangnya ya tidak di satu tempat, bisa jadi di 2 tempat, 3 tempat. Nah, maka teknologi informasi sangat penting untuk industri tersebut, ya. Nah, oke. Kita langsung lompat ke dalam sisi teknik elektroniknya, sisi teknologinya. Dalam media teknologi informasi ada yang disebut jaringan, ya, jaringan. Nah, ini sejarah awalnya tentunya berawal dari sejarah komputer terlebih dahulu, namun saya lompat langsung ke sejarah networknya, ya. Di tahun 1974 itu rancangan awal yaitu TCP, ya, Transmission
control protokol untuk menghubungkan multi jaringan. Itu di 1974. NSF ini salah satu bentuk file system, network file system, kemudian membangun NSFNet, kemudian menghubungkan beberapa komputer. Nah, ini jika bakal internet menghubungkan beberapa buah komputer dengan kecepatannya masih kecil ya waktu itu, 56 kbps di tahun 1986. Kemudian di tahun 87 sudah, karena perkembangan komputer diikuti dengan perkembangan media alatnya, perangkatnya itu sudah mencapai 10.000. Nah, di 89 sudah hampir 100.000 komputer, itu dalam 2 tahun, karena memang perkembangannya sangat cepat sekali. Ya, apa itu? Dari tadi saya menyebutkan protokol, TCP dan lain-lain. Apa itu protokol? Ini sudah jelas aturan, karena device itu banyak, perangkatnya itu jenisnya beragam, maka harus ada protokol, aturan yang jelas, standar yang jelas dalam mengatur pengiriman data. Jangan sampai kalau protokolnya berbeda, jangan sampai nanti data yang dikirimkan dengan data yang diterima berbeda, karena protokolnya beda. Misalkan data itu ada alamatnya, kemudian datanya itu jenisnya apa yang dikirimkan. Nah, itu harus ada protokol standar ya. Jangan sampai kita ngirim gambar terus kemudian karena protokolnya berbeda, tidak ada aturan protokol yang diterima hanya teks, karena generatingnya tadi, prinsip generating mereproduksi ulang informasi tadi berbeda aturannya. Jangan sampai, maka harus ada protokol, aturan atau standar yang real untuk mengatur itu. Nah, di protokol ini harus bisa diterapkan pada perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian pada tingkatan terendah, protokol itu didefinisikan sebagai koneksi perangkat keras ya. Tipenya alat konektornya misalkan itu pada tataran terendah. Kemudian protokol jelas perlu diutamakan standar teknis untuk spesifikasi perangkat-perangkatnya ya, peralatannya itu harus ada. Nah, itulah yang disebut protokol. Jadi selain pada tataran perangkat keras, standarisasi device-device-nya tadi, koneksi kabel, misalkan port bentuknya, nah itu juga ada tataran tertingginya tadi, yaitu perangkat lunak, seperti standar pengiriman data itu apa dulu, headernya bagaimana, tipe data yang dikirimkan berapa, ukurannya berapa, nah, itu harus ada. Oke, beberapa contoh protokol adalah yang paling awal adalah TCP. Nanti kita juga akan bermain di akhir-akhir, bermain sedikit bagaimana TCP itu bekerja. TCP yaitu Transmission Control Protocol. Kemudian TCP itu juga sering digandingkan dengan IP ya, TCP/IP, Transmission Control Protocol, khusus untuk Internet Protocol ya. Nah, kemudian ini umum, TCP itu umum bekerja untuk di tataran internet. Kemudian HTTP ini yang untuk akses internet, Hypertext Transfer Protocol, yang sudah berkembang dari TCP ke HTTP. Kemudian SMTP ini beda ya. Tadi kalau TCP itu nanti kalau bisa di akhir semester nanti kita lihat TCP itu perannya semua dikondisikan dalam bentuk data teks ya, kemudian baru di generating ulang sesuai dengan
aturan-aturan di pengiriman dan penerimaan. Kalau tadi SNMP untuk email juga jelas beda. Email itu beda dengan informasi atau bentuk datanya juga beda. Bentuk datanya karena ada alamatnya, ada alamat masing-masing tadi. Masing-masing email itu ada alamatnya selain bukan alamat IP ya, bukan alamat internet protokol. Kalau email kan alamatnya itu di embedkan ke penyedia jasanya. Nah, FTP ini yang berkembang saat ini, file transfer protocol, untuk memindahkan file ya. Filenya bukan hanya teks, bisa file-file yang lain. Kemudian SIP, Session Invitation Protocol, ini yang sering digunakan dalam conference, video voice conference. Salah satu contohnya adalah VoIP, ya, Voice over Internet Protocol. Nah, itu adalah salah satu beberapa jenis protokol. Nah, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer itu yang penting terdapat dua perangkat, minimum dua perangkat yang saling terhubung dalam satu saluran komunikasi data. Nah, medianya menggunakan apa itu bisa disebut jaringan komputer ya. Nah, itu kemudian, itu tadi jaringan komputer ya. Jaringan komputer dalam terhubung, yang saling terhubung itu ada protokol tadi, TCP/IP. Nah, ini dikembangkan oleh ARPANET tadi ya, karena simbolnya sudah banyak. Protokol yang digunakan ARPANET itu tadi, karena simbolnya sudah banyak, jaringannya sudah banyak, perangkat yang terhubung banyak, itu tidak mampu menanganinya, sehingga DARPA itu mendanai pembuatan protokol, yaitu TCP/IP. Baru kemudian TCP/IP diadopsi menjadi standar ARPANET ya. Itu TCP/IP. NFS, Network File System tadi, ini sistem berkas ya. Ini biasanya ini dikembangkan oleh Sun Microsystem ya. Ini salah satu jenis sistem yang digunakan dalam penyimpanan dalam jaringan ya. Oke. Ini sejarah perkembangan dan seterusnya. Oke. Itu adalah pengantar, salah satu pengantar dari TIK itu, teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam medianya, media internet itu ya, itu ada yang disebut OSI layer, yaitu Open System Interconnection. Ini standar sebuah jaringan ya, penyedia jaringan. Ini ada layer-layernya. Layer tertinggi adalah aplikasi, jadi ada standar di aplikasinya, kemudian ada standar di presentasinya, kemudian ada standar di sessionnya, interhost communication-nya, kemudian ada transport layernya, kemudian ada network-nya. Network ini seperti IP-nya, paketnya ya, paket IP-nya itu ada standarnya, kemudian data link yang menghubungkan antara physical ke networknya itu. Ini ada MAC addressing dan LLC addressing, pengalamatan
yang menerjemahkan antara fisik dan networking. Kemudian yang paling terakhir adalah physical, yaitu standarisasi media seperti sinyalnya, jadi gelombangnya, bitnya itu bagaimana bentuknya, itu ada di sini. Ini oscillator-nya. Nanti kita akan coba pelajari dari sisi oscillator-nya. Oke. Nah, ini contohnya dari physical layer. Ada standar framing dalam pengiriman informasi ya. Jadi ini adalah pengantar saya di perkuliahan teknologi informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.